Banyak yang nggak tahu kekuatan alami dari propolis, jadi kita bahas manfaat dahsyat untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Pernah nggak kamu mendengar tentang propolis? Nah, jadi ini adalah zat lengket berwarna coklat kehijauan yang dikumpulkan lebah dari berbagai tumbuhan ya. Nah, ini ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan kita. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas ya, mulai dari manfaat dahsyat propolisnya, kemudian kandungan nutrisi dan senyawa aktifnya. Nah, kemudian juga nanti gimana sih cara memilih dan juga mengkonsumsi dengan benar ya, hingga potensi efek samping dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Yuk simak sampai habis. Nah, kita kenalan dulu dengan propolis. Jadi propolis ini juga dikenal dengan lem lebah. Jadi adalah resin alami yang dikumpulkan lebah madu dari tunas pohon getah ya, dan sumber tumbuhan lainnya. Nah, lebah menggunakan propolis itu untuk membangun dan juga melindungi sarangnya. Nah, menambal celah, memperkuat struktur, dan juga mencegah masuknya bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, komposisi propolis sangat kompleks ya, dan juga bervariasi tergantung sumber tumbuhan di sekitar sarang lebah. Tapi pada umumnya itu mengandung resin 50%, ya, lilin 30%, minyak esensial 10%, kemudian serbuk sari 5%, dan juga berbagai senyawa organik seperti mineral itu 5%. Kekuatan propolis itu terletak pada kandungan senyawa aktifnya yang kaya dan juga beragam, yang memberikan berbagai manfaat kesehatan. Yang pertama itu flavonoid, ya, ini adalah kelompok antioksidan kuat yang paling dominan dalam propolis, ya, termasuk galangin, ya, quercetin, kemudian pinosembrin, dan juga krisin, ya. Nah, flavonoid ini memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, antivirus, juga anti kanker. Yang kedua, asam fenolik. Nah, jadi ini memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Kemudian yang ketiga, terpenoid. Ya, jadi ini adalah senyawa aktif yang memiliki sifat ya antimikroba dan juga antiinflamasi propolis. Yang keempat, steroid ya, dalam jumlah kecil. Ya, propolis juga mengandung steroid tumbuhan. Yang kelima, asam amino. Jadi beberapa asam amino esensial dan non esensial ditemukan pada propolis. Yang keenam itu vitamin ya. Nah, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, itu walaupun jumlahnya kecil. Nah, yang ketujuh mineral. Nah, jadi mulai dari seng, ya, tembaga, mangan, besi. Nah, ini terdapat pada propolis. Kombinasi dari senyawa-senyawa inilah yang menjadikan propolis itu yang memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Nah, yang pertama itu sebagai antibakteri ya, antibakteri alami. Propolis efektif yang melawan berbagai jenis bakteri patogen termasuk Staphylococcus aureus ya. Kemudian ini penyebab infeksi kulit, kemudian Staphylococcus mutan ya, penyebab kerusakan gigi. Yang kedua, antivirus yang kuat. Nah, propolis ini menunjukkan aktivitas antivirus terhadap virus influenza, kemudian herpes simplex virus ya, dan juga beberapa jenis virus lainnya. Yang ketiga, antiinflamasi. Nah, jadi flavonoid dan juga senyawa fenolik dalam propolis itu membantu mengurangi peradangan pada berbagai kondisi seperti radang tenggorokan dan juga luka. Yang keempat, antioksidan ya, pelindung sel. Nah, jadi kandungan antioksidan yang tinggi dalam propolis itu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang terkait dengan penuaan dini ya, kemudian juga berbagai penyakit kronis. Yang kelima, membantu penyembuhan luka. Nah, propolis ini bisa membantu ya mempercepat penyembuhan luka bakar, luka sayat ya, ataupun luka robek, dan juga meningkatkan regenerasi sel ya, mengurangi risiko infeksi. Yang keenam, meredakan sakit tenggorokan. Nah, jadi semprotan ataupun larutan propolis dapat membantu meredakan nyeri ya pada tenggorokan, gatal pada tenggorokan, dan juga peradangan pada sakit tenggorokan. Yang ketujuh, mendukung kesehatan mulut dan gigi. Nah, propolis ini bisa membantu ya mencegah plak gigi, radang gusi, dan juga sariawan. Kedelapan, potensi anti kanker. Nah, jadi penelitian awal ya pada hewan menunjukkan bahwa propolis itu memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan menginduksi apoptosis ya, jadi kematian sel ya, bunuh diri sel lah gitu, sel yang bermasalah. Nah, pada beberapa jenis
kanker. Nah, tapi masih diperlukan ya penelitian lebih lanjut pada manusia. 9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi propolis dapat membantu ya meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi supaya imun kita lebih siap, lebih kuat. 10. Membantu mengatasi alergi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa propolis ini bisa mengurangi gejala alergi seperti misalkan teman-teman bersin-bersin ya, hidungnya tersumbat. 11. Potensi anti jamur. Nah, propolis juga nih menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap berbagai jenis jamur penyebab infeksi. Gimana cara memilih propolis supaya mendapatkan manfaat yang optimal? Nah, jadi propolis itu ada jenis-jenisnya juga ya yang tersedia. Misalkan yang pertama itu ekstrak cair ya. Nah, ini adalah bentuk propolis yang paling umum, biasanya dikonsumsi dengan meneteskan di bawah lidah atau dicampur dengan air ya. Kemudian teh atau madu. Nah, jadi pilih ekstrak yang mengandung persentase propolis yang jelas ya dan berasal dari sumber terpercaya. Yang kedua, kapsul atau tablet. Jadi kalau teman-teman tidak menyukai rasa propolis, nah teman-teman bisa nih pilih yang kapsul atau tablet, tinggal ikuti dosis kemasan. Yang ketiga, semprotan ya ataupun spray. Nah, ini ideal juga untuk mengatasi sakit tenggorokan, ya masalah mulut. Jadi bisa langsung disemprot ke area yang sakit. Yang keempat, salep atau krim. Ini digunakan secara topikal untuk menyembuhkan luka ya, mengatasi jerawat atau mengatasi masalah kulit. Yang kelima, madu propolis. Nah, ini kombinasi madu dan propolis ya yang memberikan manfaat yang double artinya. Nah, dosisnya ya ini bervariasi tergantung dengan kondisi dan juga produknya dan juga apa sih yang diobati. Jadi tinggal ikuti anjuran dosis yang tertera pada kemasan. Kemudian potensi efek sampingnya yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika menggunakan propolis. Yang pertama itu reaksi alergi. Jadi orang yang alergi terhadap produk lebah, entah itu madu ya, serbuk sari, nah itu berisiko juga alergi terhadap propolis. Jadi kalau seandainya timbul gejala gatal, ruam ya di kulit bengkak ataupun ya berlendir tenggorokan, susah bernapas ya, jadi hentikan penggunaannya. Yang kedua, iritasi mulut dan tenggorokan. Nah, pada beberapa orang ya penggunaan propolis oral itu dapat menyebabkan iritasi ringan ya pada mulut ataupun pada tenggorokan. Yang ketiga, interaksi obat. Nah, propolis ini berpotensi ya berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat pengencer darah ya. Jadi kalau ada obat pengencer darah dikonsumsi ya, jadi konsultasikan dengan dokter ataupun dengan tenaga kesehatan. Yang keempat, kehamilan atau menyusui. Jadi keamanan penggunaan propolis pada ibu hamil menyusui masih belum diteliti ya secara keseluruhan. Jadi sebaiknya hindari penggunaan propolis saat sedang hamil ya ataupun sedang menyusui, atau bisa konsultasikan ke dokter. Kesimpulannya, propolis adalah produk alami yang luar biasa dengan berbagai manfaat kesehatan yang didukung dengan data tadi ya, dari sifat antibakteri dan juga antivirus hingga kemampuan dalam meningkatkan penyembuhan luka, mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, propolis ini adalah tambahan berharga untuk menjaga kesehatan kita secara alami, tapi penting untuk kita pilih propolis dengan kualitas yang baik, sumber yang terpercaya ya. Jadi memperhatikan potensi efek samping juga penting. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share ya, di subscribe channel ini ya. Jangan lupa ya di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau tips seputar propolis ya, jangan ragu berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.